Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimaya Dwi Safira, NIM 2403015114, kelas 4F karyawan, mata kuliah pemrograman jaringan komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai tugas individu 1 tentang web server system, yaitu manajemen jaringan dan arsitektur website. Nah, di sini untuk soal yang pertama adalah jelaskan pengertian web server dan fungsi utamanya dalam sistem jaringan komputer. Untuk nomor 1 adalah jawabannya adalah, untuk definisi web server itu sendiri adalah perangkat lunak atau software atau perangkat keras hardware yang menyimpan, mengelola, dan menyajikan halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Fungsi utamanya meliputi sebagai jembatan antara situs web dan pengguna. Kedua, menerima permintaan request dari browser. Ketiga, mengirim konten HTML, gambar, skrip ke layar pengguna. Keempat, mengelola integritas data dan akses file website. Untuk nomor 2, sebutkan dan jelaskan tahapan proses ketika klien mengakses sebuah website melalui web server. Untuk yang kedua adalah siklus permintaan klien. Nah, di sini adalah proses yang terjadi saat pengguna memasukkan URL di peramban hingga halaman ditampilkan. Pertama, request. Browser mengirim permintaan HTTP ke server, terus processing. Server menganalisis data dan menjalankan skrip. Respon, server mengirim data kembali ke browser, terus rendering, browser menampilkan halaman HTML visual. Untuk nomor 3, apa perbedaan antara web server statis dan web server dinamis, serta berikan contohnya. Untuk nomor 3, statis itu sendiri adalah menyajikan file apa adanya tanpa pemrosesan tambahan di sisi server. Konten sama untuk setiap pengunjung, contohnya company profile, landing page HTML murni. Nah, untuk dinamis adalah melibatkan database dan server-side scripting atau PHP atau JS, JavaScript, untuk menghasilkan konten berbeda berdasarkan input user, contohnya media sosial, Instagram, portal, berita, toko online. Nah, untuk yang nomor 4. Nomor 4 adalah perbedaan. Jelaskan fungsi protokol HTTP dan HTTPS pada web server serta perbedaan keduanya. Nah, ini untuk perbedaan keduanya. Dari fitur keamanan, port utama, kepercayaan, SEO, SEO, rank, HTTP tidak terenkripsi atau raw text, terus pertama 80, sedangkan HTTPS 443. Nah, untuk kepercayaannya rendah, untuk HTTPS tinggi. Untuk HTTP SEO rank-nya standar, untuk HTTPS lebih prioritas di Google. Untuk nomor 5, mengapa alamat IP dan DNS sangat penting dalam mengimplementasi web server? Jelaskan hubungan keduanya.
Nomor 5, arsitektur IP dan domain. Hubungan simbiotik. Alamat IP, identitas unik numerik komputer di jaringan, misal 192.168.1.1, mesin berkomunikasi melalui IP. DNS, Domain Name System, penerjemah nama domain atau google.com menjadi IP address yang dimengerti mesin. Tanpa DNS, pengguna harus menghafal deretan angka IP yang rumit untuk setiap website yang ingin dikunjungi. Untuk nomor 6, sebutkan beberapa software web server yang umum digunakan dan jelaskan kelebihan salah satunya. Nah, untuk ekosistem software populer, di sini ada Apache HTTP server. Dia sangat fleksibel, menggunakan sistem modul, dan paling banyak didukung oleh berbagai CMS. Nah, untuk Nginx, kelebihannya performa luar biasa untuk traffic tinggi melalui arsitektur event-driven, sangat efisien dalam penggunaan RAM. Untuk Microsoft IIS, server bawahan Windows Server yang terintegrasi penuh dengan teknologi Net Framework. Nomor 7, jelaskan fungsi port 80 dan port 443 pada layanan web server. Nah, untuk port layanan standar 80 dan 443. Untuk 80, port HTTP lalu lintas data teks biasa tanpa enkripsi. Untuk 443, port HTTPS lalu lintas data aman terenkripsi TLS atau SSL. Nah, untuk nomor 8, apa yang dimaksud dengan virtual host pada web servers? Jelaskan manfaat penggunaannya. Virtual hosting, satu server banyak domain. Virtual host adalah fitur yang memungkinkan satu server fisik menjalankan lebih dari satu website dengan nama domain berbeda secara bersamaan. Manfaat utamanya antara lain, pertama, efisiensi biaya, bisa mengurangi kebutuhan perangkat keras. Kedua, optimasi sumber daya, memanfaatkan kapasitas server secara maksimal. Ketiga, manajemen terpusat, memudahkan admin mengelola banyak situs dalam satu sistem. Untuk nomor 9, jelaskan langkah-langkah dasar instalasi dan konfigurasi web server pada sistem operasi Linux dan Windows. Nah, ini untuk instalasi. Pertama, login root, akses terminal dengan hak akses administratif. Kedua, update sistem, jalankan sudo apt update. Yang ketiga, install paket, pasang Apache dengan sudo apt install Apache 2. Konfigurasi site, atur file konfigurasi di sites available. Aktivasi dan restart, aktifkan situs baru dan restart layanan dengan sistem restart Apache. Nah, ini contohnya. Untuk nomor 10, apa saja ancaman keamanan yang dapat terjadi pada web server? Jelaskan cara pencegahannya. Matriks keamanan server. Nah, untuk ancamannya DDoS attack, SQL injection, XSS brute force, dan malware injection. Pencegahannya melalui firewall atau WAF, enkripsi SSL, update berkala, dan autentikasi multifaktor MFA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.